Kompetisi dan pameran fotografi DKI Jakarta diadakan kembali dengan tema Jakarta Baru. Total hadiah ratusan juta rupiah. Unggah foto-fotomu ke colorofjakarta.jakarta.go.id. Batas waktu pengiriman sampai dengan 31 Mei 2014. Info dan pendaftaran kunjungi www.jakarta.go.id. Jaga kebersihan. Hari gini buang sampah sembarangan. Udah tahu sampah biang masalah, buang sampah pada tempatnya lah. Iya ya, kalau bukan kita siapa lagi? Ayo kita buat Jakarta jadi bersih. Sudah. Thank you Pak Ahok atas waktunya dan para dan keluarga dari Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan. Dari Alzheimer Indonesia, saya Dwi Suharya, Ibu Eva Sabdono yang juga aktif di Health Age Indonesia, dan Pak Rob, private sector, kursi. Kita semua concern dengan lansia. Dan ini adalah tagline-nya, jangan makin dengan pikun, sedikit singkat 5 menit background-nya. Ayah saya dan ibu saya menikah tahun 58, tapi ibu saya kena demensia tahun 2009. Saya lagi ambil S3, saya tidak selesai S3, saya pulang ke Indonesia. Dan di Ronald Reagan di Amerika tahun 94 declare kalau dia Alzheimer dan Nancy Reagan-nya tersiksa dan sebagainya. Jadi perlu ada apa yang dilakukan di dalam kemudian seminimal 150 menit seminggu yang harus dilakukan oleh 40 tahun ke atas untuk mengurangi kemungkinan kena Alzheimer 30%. Research di Amerika yang terakhir. Inilah tandanya, saya sudah share. 10 warning sign, Pak Wagub sudah mendukung juga dalam September lalu. Sulit fokus ke dapur, mau masak apa ya, rendang atau sayur asem dan sebagainya. Nulisnya nggak selesai-selesai, sudah melakukan kegiatan familiar, disorientasi. Kita sekarang ada di kantor Wagub atau di kantor di balai kota atau di mana gitu ya, di Starbucks atau di mana gitu. Kesulitan memahami visuospasial, sendok itu padahal pisau atau garpu, menuangkan air juga tumpah-tumpah. Gangguan komunikasi, ini jam dinding padahal jam tangan, itu remote control padahal handphone gitu. Ini yang terjadi di rumah saya, semua supir dan pembantu saya dipecat. Supir saya dulu ustadz di RT RW-nya sangat tersinggung karena dituduh mencuri CD, compact disc, dan ilustratornya menuliskannya dengan sempurna cerita saya itu gitu. Jadi dia curiga, paranoid dan sebagainya. Salah membuat keputusan ke pasar 175.000, tidak bisa tahu 100 yang mana, 50.000 yang mana, 20.000 yang mana, atau membayar 500.000 pada 50.000. Dan ibu saya tidak menemani ayah saya 15 tahun ke kondangan karena dia minder dan sangat antisosial dan tidak mau berhubungan dengan orang. Hari ini marah, besok bisa happy dan sebagainya. Ini terjadi 15 tahun dalam hidup saya, sehingga saya memutuskan, tidak tahu saya karena ibu saya Alzheimer, tapi saya keluar negeri 10 tahun di Amerika, 5 tahun di Australia. Kalau teman tanya kenapa saya tidak pulang kerja sebagai ahli komunikasi kesehatan, saya jawabannya polusi dan korupsi dan hal-hal yang standar. Padahal yang sesungguhnya adalah saya nggak tahan berhubungan dengan ibu saya, pulang ke rumah tidak damai sejahtera. Dan saya merasa ini drama yang terjadi untuk para caregivers. 10 warning signs, standing banner sudah diciptakan. Harapannya semua puskesmas, posyandu juga tahu hal ini, bisa di-share. Dan di tingkat nasional kita sudah mengadvokasi Kementerian Kesehatan, Ibu Narsia sudah bilang untuk dalam proses membuat deklarasi
lintas sektor. Tapi di provinsi saya juga minta dukungan dari either Dikri atau deklarasi tentang Jakarta ramah lansia, apa bentuknya, dalam bentuk bis misalnya Pak Wagub pernah sampaikan, atau apapun juga dari bentuk kebersihan dan sebagainya. Jadi kita mempromosi caring for the elderly dan healthy lifestyle habit. Jadi untuk yang muda tetap olahraga, tetap berpikir positif, makan sayur buah setiap hari dan sebagainya. Dan health systemnya adalah dari dokter, perawat, caregivers. Ini ada semua masing-masing perannya yang kita bisa coba saling bentuk. Mudah-mudahan harapannya ada MOU antara ALZI dan pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan turunan yang kita bisa jalankan ke depan. Nah, tangan kita lakukan begini saja bisa mengaktifasikan otak, mantra dengan berzikir, rosario, atau tasbih, ternyata itu melatih otak kita tetap sehat dan ada penelitiannya dari Columbia University di New York. Jadi otak kita akan bercahaya kalau kita banyak melakukan olahraga. Ini kegiatan setiap bulan sekali, dapat bantuan teman saya punya apartemen di Pondok Indah. Setiap bulan akhirnya ada konsisten caregivers meeting. Jadi para caregivers datang kadang-kadang membawa orang tuanya yang Alzheimer dan demensia. Saya punya teman ahli Qigong, aerobik dan Tai Chi terbukti menurunkan kemungkinan kena Alzheimer, itu juga ada penelitiannya. Dokter spesialis olahraga kesehatan juga pernah menjadi tamu. Ini masuk di media Femina waktu itu sehingga banyak masukan tentang ini. Nah inilah itu Pak Wamen, Pak Ali Gufron Mukti, Mexican Ambassador di sebelahnya. Tahun lalu di September kita masuk pertama kalinya dalam cover page di newsletter. Dan akhir bulan ini saya diundang ke Puerto Rico karena Indonesia dijadikan role model berkat dukungan Pak Wagub juga. Jadi foto-foto semua yang nanti ada fotonya Pak Wagub, ini ketemu Pak Irwan. Nah foto ini ternyata dipajang juga di dunia internasional karena ada 80 negara. Nah ini apalagi keren banget gitu. Pak Ahok posisinya di belakangnya ada Alzheimer's Indonesia. Jadi Indonesia lagi mendapat sorotan internasional. Konferensi internasional di Puerto Rico tanggal 1 sampai 4 Mei. Saya diundang untuk berbicara bagaimana kiatnya memiliki kemitraan yang baik dengan pemerintah, dengan perusahaan, dengan semua lintas sektor sehingga tidak semua sendiri-sendiri. Ini tingkat nasional melakukan di bulan September Lokakarya mengidentifikasi siapa melakukan apa dan di mana. Bu Nafsi Ambo juga nggak mau kalah sama Pak Ahok, jangan maklumkan pikun juga dia pakai. Nah, tahun ini kita mau melakukan press conference, talk show, foto eksibisi di Plaza Senayan misalnya, karena ada fotografer dari Amerika memotret semua orang kegiatan dengan demensia di 9 negara. Mudah-mudahan Indonesia juga bisa masuk. Kebetulan manajer Plaza Senayan neneknya Alzheimer dan Jepang adalah salah satu negara yang aktif di bidang ini. Jalan sehat, deteksi dini, saya mudah-mudahan dapat dukungan juga untuk melakukan di Monas Pak. Senam gerak hati otak, fun bike dan sebagainya. Tapi ini program September. Kita mikir yang dekat dulu nanti. Yang mesti dilakukan, konsultasi ke ahli saraf, geriatri, deteksi dini, screening, pola hidup sehat, olahraga rutin, makan gizi seimbang. Saya senang banget nih snacknya sehat. Biasanya yang goreng-gorengan dan sebagainya. Jadi pasti ada somebody yang dulu. Jerman datang ke sini. Yang lain goreng tahu. Iya makanya goreng tahu, cabai rawit pagi-pagi. Saya lihat wah ini ada ahli gizinya di sini. Berpikiran positif, produktif dan sebagainya. Dan Pak Rob kebetulan juga peduli dengan kesehatan, kebersihan di sini. Jadi ada hubungannya dengan environment. Nanti bisa disampaikan. Ini kontak detailnya, ini referensinya. Dan tujuan kita ada 4 dalam meeting ini. Environment yang hubungan dengan environment. Mudah-mudahan ada MOU antara kita berdua. Dinas kesehatan ya, resources dan sebagainya. Dan untuk September, Alzheimer's Month tanggal 21 September, apakah memungkinkan melakukan semua lintas untuk berpartisipasi di Monas? Ada jalan sehat, ada sekian ahli psikiatri yang melakukan deteksi dini, dan ada instruktur senam gerak latih otak, sehingga tidak hanya lansia tapi lintas generasi. Kebetulan saya juga ngajar di Fisip UI, waktu itu mengerahkan berbagai mahasiswa untuk ini, dan mereka ternyata jadi lebih cautious karena suka lupa parkir di mana di Pacific Place, takutnya mereka Alzheimer gara-gara lupa parkir di mana dan sebagainya. Saya bilang ini panjang perjalanannya untuk ke arah sakit. Kira-kira gitu Pak. Mudah-mudahan tidak terlalu monolog dan terlalu panjang.
tinggal aja udah buktinya Monas semua digabung dengan dinas kesehatan Oh, sosialisasi kegiatannya Pak. sama dinas sosial yang mendapat Pak Rohani Oke. anti warga itu Anti lansia. Kalau yang Jakarta Extended City itu memungkinkan Pak di bulan Mei. Apa turunannya yang Bapak pernah bilang soal bis itu? 29. 30. Kalau enggak juga bisa aja sih di balai kota gitu misalnya sekian lansia hadir. bisa di balik Bisa nanti kita hadirkan ya. Iya. Lansia banyak Pak, kita komunitasnya di Puskesmas, satu Puskesmas ada 200 lansia Iya. kita hadirkan. Oke. So it's feasible ya untuk bisa bikin di balai Bisa. Oke. 29 Mei itu hari libur. Nggak bisa masih. Jadi kita mau hidupkan 30-nya atau berapa just Friday? Oh Friday. Jadi Friday yang belum. Oke. Masalah? kita pakai hari itu Iya. kalau siang ya Halun itu memang 29 Mei Pak, tapi itu kan hari libur. Nah sekarang jadi tanggal berapa begitu loh. Itu kita sesuaikan maksudnya. Hari Jumat juga nggak? Nggak apa-apa kan Bu? Lagi. ya, itu orang-orang bisa ngantar orang tuanya kan. Iya, dua Cuma sholat Jumat ini ada nggak sholat Jumat? Kalau Jumat kan yang perempuan kan enggak, yang laki bisa gabung di sini Pak. 30 Mei ya. Lebih dekat soalnya jadinya. Dan 30 turunan Mei Sabtu. Jumat. 29-nya Kamis. Iya. Kamis juga boleh. Tapi hari libur Pak. Libur lebih baik. Ya, ya Jesus Christ. Naikkan yang sama sih. Kalau dari situ turunannya ke MOU bisa ibu. Boleh, bisa. Dengan Dinsos juga. Ya. Jadi semua terlibat di satu hal ini. Kebetulan momentum dinas internasionalnya juga mumpung kita jadi role model gitu. Kemitraan dengan pemerintah lokal. Kalau yang September juga bisa diturunkan. Di Monas ya? Iya. Bisa. Jadi kita bisa sama dengan dinas sosial Jakarta. Oke. Saya mikirnya. Kamu catat nomor teleponnya. Oke, dengan kayak gitu. Udah gampang. Kita nemuin. Mohon izin Pak Prabu, tanggal 18 Mei ini juga ada gerak jalan 5.000 lansia di Monas. Oke. Jadi kalau mau gabung ikut gerak jalan. 18 Mei. Di luar. Sosialisasi. Iya. Mau digabungin aja apa lebih baik? Harusnya gabung terlalu Maksudnya Ribet ya? Alun. Halun. Oh iya hari lansia kan? Dari Dalam rangka. dari Yayasan Pusaka. Oh oke. Maksudnya digabung adalah kan ini juga halus ibu yang. Iya. Jadi biasanya dalam rangka memperingati hari lansia itu kan rangkaian acara. Oh rangkaian acara, fine ya. Juga ada di dalam. Iya pak, namanya. Dan mungkin situ ya bisa sosialisasi. Ya, lewat petugas kesehatan itu Betul. Pak, supaya bisa deteksi dini. betul. Ya. Ini cita-cita agak jauh. Ada center lansia. Dari tahun kapan Pak dari zaman Gubernur Pak lama Pak Sutioso menjanjikan tempat entah di mana di DKI dan kita mengusulkan adanya center lansia. Ini langsung dinas sosial ngomong ke dinas perumahan. Mumpung mereka lagi bisa di Cianjur. Di mana Pak? Cianjur itu Tangerang, kota Tangerang. Itu ada 100 hektar, kita mau gabungkan situ semua ada konsepnya. Oh, good. Yang penting one stop place. Jadi kita pikir panti-panti ini harusnya jangan ada di tengah kota Jakarta, Betul. harus di luar. Haven gitu Pak. Jadi keluar sehat. Ada sungai, ada apa, 100 hektar kan jadi kayak satu komplek. Bukannya di model-model rumah ruko, bising di Iya. luar gitu loh. Iya. Nanti ada. Sebagian besar juga orang luar Pak. Kemarin dari bahasanya dari mana Beijing, dari mana Surabaya, dari mana lagi kemarin Jogja. Saya bilang belum mungkin DKI Pak, saya nanya ada satu ini DKI. Yang di Saya pantai kayak, kita. di barat kemarin kan kita sehari ke barat, kemudian sehari kemarin di timur sambil pagi itu Pak, kartu BPJS. Jadi Bapak mau pelihara orang Indonesia Pak, bukan orang DKI aja. Terus taruh di luar, Mantap. di Cianjur. Cianjur saya baru tahu. Cianjur itu zaman Bang Yos Hah? itu 200 hektar Oh, mau wow. dibebaskan, Wow. hanya dibebaskan 100 hektar. Oke. Itu tempat buat buang sampah tadinya. Astaga. Terus. Tapi kemudian Tangerang mengubah peruntukan jadi perumahan. Akhirnya ditolak untuk buang sampah di sana. Mereka ditolak, nanti benar 100 hektar kan sayang. Iya. Nah, kenapa kita nggak bikin panti terpadu? Jadi Oke. semua sarana semua di situ. Ya.
Jadi konsepnya itu Pak. Iya, paling tidak Sehingga akhirnya. panti kita yang tua-tua ini kita mau rubah yang besar jadi rusunawa terpadu. Ya, Bertahap. Hah? Bertahap. Ya bertahap. Ya. Jadi itu makanya kita mesti rancang, maksudnya dinas sosial dengan dinas perumahan merancang membangun dulu. ya. Nah konsep-konsep yang ini kan harusnya dimasukkan nih, Iya. maksudnya ke bapaknya kalau enggak dinas Perumahan. perumahan kan Ya. mereka yang lagi desain. Ya, jadi Jadi desain satu kompleks atau sektor ini apa aja. legacy dari Kalau pemerintah kan provinsi. bisa Indonesia kan? No. Sorry. Oh sorry. So we are sorry. It's okay. It's okay. I already asked him because we're more We will comfortable talking in explain. Indonesian. I'll give him some time to present in English as well. Don't No, but he has some ideas in relation to environment. Ahok. Amongst others, yeah. Yeah, Also please, oncology. We're also Yes. working on an oncology project for the city of Jakarta, awareness disease awareness. Dia dulu advisor Kementerian Kesehatan Belanda. Oh, silakan mungkin. Silakan. Would you like me to tell about the Yeah, clean energies? Well, I represent a Aku company. mesti ke DPRD ini Jumat. DPRD waktunya Yeah. pendek. Okay. Mau Jumat. Just brief. We've been looking into the waste problem in Indonesia. I've visited some of the landfills here, and as a Dutch company, we have a solution to the problem. And I know you have been hearing that several times. But we do have a solution, which is proven. It's an American technology, and it's been operational for at least 20 years. And we convert waste into oil. So it's only a small step, and it's a yield of approximately 40%, 40 to 60%. So 1 ton of waste, 400, 600 liters of oil. I have a little some documentation about it. Untuk itu ya, untuk minyak di lantai. Betul. Ya. Jadi jadi lebih profit banget. Do not worry, it's not in Dutch. It's we translated it. Ya, dan saya melihat usaha dia adalah dalam 350 tahun kita dijajah, ini bagian dari kontribusi Belanda untuk Indonesia. I'm sorry. Okay, it's Alright. Siap. We thought this could be a solution to the waste problem over here. It's operational in some countries in Asia already, Brunei for instance, Singapore, Malaysia, and it's been a very successful approach of a big waste problem in Australia as well. There's a system to destroy 60 tons per hour, for instance. Thank you. Thank you, Rob. Thank you. Very brief. Yeah, so it's related to age-friendly city, which is age-friendly environment, age-friendly health environment. Yeah? Not only the infrastructure, but also the what kind of air they breathe in and out, and No pollution. pollution and all that. Yes. But this is like it's an ideal. Jauh lebih gampang ini. Oh yeah. Ini jakpro yang terjadi kalau olah sampah. Ada pemerintah. So Itu sudah dihukum. yeah. Jadi next stepnya saya yang Rubin dan Pak. Kita kontak-kontak rapat kecil. Ya. Ya, tapi memungkinkan yang di declare yang mendingan yang 18 Mei juga jalan. Ini juga jalan dari Pak. Mungkin sedikit masukan Pak Ahok mengenai Jakarta Kota Ramah Lansia yang maksud dengan itu sebetulnya juga bagi lansia di DKI Jakarta khususnya menjadi aman, nyaman, akses kepada pelayanan publik mudah. Nah, kami sudah bicara juga dengan Kementerian Sosial, mereka ini juga mengembangkan one stop service center untuk lansia. Jadi ini kita tidak hanya bicara mengenai panti, seperti kita katakan Geraha Lansia ini sebetulnya menjadi pusat pelayanan terpadu, jadi juga untuk aktivitas lansia bisa ke sana. Karena kemanapun kita ke luar negeri, kalau ada conference mengenai aging, selalu mereka membawa kita ke Senior Citizen Activity Center. Dan ternyata di Indonesia itu belum ada, Jakarta belum ada. Nah, beberapa tahun yang lalu kami sudah ajukan ke Pak Sutioso, tapi belum
terlaksana. Jadi kita biasanya nggak bikin center lagi, memanfaatkan panti yang ada. Yes. Sama dia kemarin ada center apa pelatihan yang anak-anak. Kalau Oh iya, kalau sama juga, saya lebih di tempat. jadi kita pakai di Iya, langsung payung ya? pakai panti kita. Jadi kita tidak mungkin membangunkan spesial sebuah center untuk ibu, nggak bisa. Oh bukan, Yang ada. Yang ada bukan. saja dia lihat. Ya, dulu kami juga usulkan demikian karena waktu kami keliling itu pokoknya gedung nganggur gitu. Kenapa itu tidak dimanfaatkan? Ya, Gitu. berarti dia Bukan. kan, makanya saya pikir paling bagus kalau mau bangun itu tuh yang di tengah panti itu. Ya. Dia ada tim ini pelatihan di Asal tanahnya luas gitu. Disinergikan Pak. Jadi Iya. satu 100 hektar. Oh, ya, ya, lebih bagus Nah, lagi. kita mesti model begitu. Dan kalau dia kecil-kecil itu, pindahan orang tua terlalu jauh juga Ya, kasihan. ya, ya. Mobilisasi macet apa itu agak repot. Ya. Ya. We have already discussed this machine, Yeah. but from United Kingdom. Okay. Also the United States product. So I let our company, our local enterprise, the province company, to talk. I don't know. They want to make like a prototype or one sample because in the feasibility study we still have a problem to get the raw material, the cost. They are not in the one compact area. If you look at the landfill, I went to the landfill here in In Jakarta. Bandar Gebang. Yes, everything is there. We even studied it. Just put there. We tested the waste. We even made a proposal for them. But so the waste there is perfect. The waste is really perfect. But it can even be in the So what's small the scope. comment in Bandar Gebang? Bandar Gebang is owned by DKI, but operated by the private sector. Yes, by the private sector. I spoke to Navika. So what No money. They didn't want? No money. No money? No funds. But there is a way to even fund this with. How much we have to invest here? This would be a max of about 38 million US dollars. 30 38. million Yes. the total. But then also a plant to get rid of 60 tons per hour would be put right next to it. So that's both producing oil, 10 tons per hour, and 60 tons of waste. No incineration, so no dioxin, But pollution. the problem is if we invest in things like this, we have to use a bidding process. Yeah. That's always a problem. And bidding process always the China product or South Korea There's product. a big difference with the Chinese product. This Yeah. is proven. It has also Yeah, I know. found. I know. The same case with our bus. When the bidding process, we could not say use the CEFT product. So I think it's better work with our local company. Why don't you bring an investor to come to invest this? That's possible. Yes, we investigated that as well. If you want to invest, we could have. It's more easy for us. Well, we looked at And financing. it's We free, free garbage. We just take it how much you want. Yeah, it's up How to much you looked want? 10 tons per hour. you. Yeah, it's up to you. Well, we do look at that, and we are looking for investors now, but we have ways to fund it from funds in the Netherlands, for instance. We can make If they want, we will provide the land, yeah, the administration, everything. that sounds excellent. Yes. Yeah, so I think you have to meet my CEO, our CEO, Peter Jakpro. So I will let him know. Thank you very much. Thank you. Yeah, he will contact you. Thank you very much. Oke. Ya, ini dia bisa catat juga. Iya, saya catat Saya sekali. Pak Budi Karya, telepon Pak Budi Karya, Berapa? Budi Karya, tambah handphone aku dong. Kebetulan yang kita yang balai kota bisa tanggal 30 Mei ya. Ya. Ya, dari dan Bu Eva. Nanti kita undang aja Pak Dinas nanti dengan Pak Wan kita Ya, undang. ya. Juni dan September juga sekalian. Ya. Dan akrobat. Dan akrobat jujur Nah, lagi. itu mungkin itu yang
dari kesehatan pindah ke lurah itu ada Ibu Grace atau apa sih yang namanya, ada yang jadi lurah tes dari kesehatan. Gosipnya itu dia mau balik dari kesehatan tuh katanya ditolak. Saya mana boleh ditolak? Makanya saya bilang nggak mungkin ditolak. Nah jadi dia jadi lurah. Dia sekarang mau balik mau gimana? Mau balik. Dia mau jadi fungsional lagi gitu Pak? Iya. Enggak mungkin nolak kita butuh. Makanya butuh ahli gizi, jadi bagian gizi kan. Nah jadi saya udah suruh diurus tuh yang kemarin itu. Nggak mungkin nolak lah. Jadi dia kita udah dapat SDM masa mau. Makanya dia udah dapat isu kan itu sebenarnya nggak mau pindah kemana. Jadi dia jadi nggak kemana ada isu yang udah pergi ikut tes jadi lurah camat itu kalau sampai itu nggak boleh kembali. Oh, enggak lagi. Kan banyak kan yang dari dokter dari apa yang diterima Jadi itu. lurah jadi camat. Nah, dia nggak sanggup jadi lurah karena terlalu banyak di bawah tuh main. Ya ibu-ibu kan. Dia tinggal Bogor. Udah kembalikan kami aja Pak. Saya butuh tenaga. Jadi saya bilang balikin. balikin. Dia dulu di puskesmas. Iya. Nah balikin. Saya dia bilang, nanti kan proses di BKD saya suruh balikin. Iya. Dia mau pindahin ke lurah yang lain. Dia bukan persoalan jauh kerja, ini persoalan nggak sanggup. Karena kalau mau berantem di birokrat ini, banyak yang cerita begitu Pak, nggak sanggup. nggak sanggup. Permainannya luar biasa. Permainannya bawah itu kenapa? Karena Kasta ya, Pak, ya? sekretaris kelurahannya, Dia Tahu, biasa di tahu, puskesmas kan clear Pak. Kalau iya. beli ini ya beli Iya. ini. Jadi semua- Begitu masuk situ stres. Iya. Kaget Iya, ya. iya, oke. Sudah di standar. Di kita standarnya jelas Pak, pekerjaan seperti ini, Iya. begini, Itu yang begini, masalah. masuk di situ. Iya. Kacau. Straightforward dan Nanti kita Jadi tolong ya yang soal center orang tua itu cari salah satu panti. Nanti yang model kita autis. ketemu lagi kan. Iya. Dan Kemensos juga mau ikut mendukung. Saya kira kompleks 100 hektar itu paling menarik ya. Ada sungai, ada hutan, gitu. Iya, dan itu ada legasinya, itu terhambat dari zaman. buat rumah sakit Pak di situ. Sebagian besar sakit yang di panti. Ada. Banyak yang pusing saya. Saya Tapi itu cita-citanya. wilayah Tangerang betul. Nggak Ya nggak apa-apa. apa-apa, iya. tenaga kita kita Iya. dikawalkan di situ. Iya. Oh, iya. Jangan dijajakin dengan biro pemerintah Pak. Sama Ya. pemerintah. Thank you. Makasih sama-sama. Salam buat lokal. Ya, Terima pastinya. kasih, Pak. Oke. Salam juga buat Pak Ahok. Sama-sama. Makasih ya, Pak. Ya. Ya. Tadi udah minum Saya udah pegang Ibu Oke. ini. Pak Gubernur udah di lokasi, ya Pak Gubernur sudah langsung pengarahan untuk membuat penampungan. Dan kebetulan memang pasar ini kan mau dilakukan renovasi belum jadi. Cuma kita berpikir waktu itu kesepakatan dengan pedagang, nunggu pas habis puasa lebaran baru bongkar buat gitu. Kan dagang paling bagus kan di pas puasa lebaran itu. Tapi udah terlanjur gini bagaimana? Ya udah kita Pak Gubernur perintahkan dengan dipercepat. Tadi saya juga ada Pak Gubernur minta saya supaya minta dinas yang usaha kecil menengah gimana dengan dana yang ada bisa nggak bantu modal kepada mereka. Nah kalau kita langsung turunkan uang bansos kan takut pelanggaran. Jadi kalau dengan cara bantuan modal seperti ini mungkin bisa. Kan harus itu kan nggak mungkin ada modal lagi mereka kalau pedagang. Dulu kan itu ada pedagang PKL yang dimasukkan. Nah sekarang kebakar, bank juga nggak ada yang mau asuransi kan dengan kondisi seperti itu. Ya aku mesti ke. Ini nggak usah direkam ya? Nggak usah, nggak usah. Saya mesti biar bisa putus. Iya Pak. Terima kasih Bu. Dengan Pak Willy Samidana, Iya, Pak. Beliau kita makan lagi itu. Iya, titip salam nggak bisa ikut karena lagi bisnis trip. Jadi Pak Ahok begini, kita sekarang saat ini kita punya satu program di Adira Finance di Ini mana nggak usah di-shoot, nggak usah di